Masih di Poppy Pojok Psikologi, masih membahas tentang buku panduan psikologi kita, Bintang Bersinar Terang Dalam Gelap. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian ke-19. Apa ya yang mau kita bahas hari ini? Oke, kali ini kita akan bahas tentang coping skills atau bahasa Indonesia adalah keterampilan pemecahan masalah. Jadi kita hidup pasti tidak lepas dari masalah ya. Nah, sebenarnya apa sih strateginya untuk kita mengelola masalah kita, mengelola stres kita, sehingga kita tuh sebenarnya bisa yang kemarin kita sebut self healing ya. Kita pelan-pelan menyembuhkan diri kita sendiri secara mental. Karena hari-hari ini orang-orang semakin menyadari betapa pentingnya kesehatan mental itu, ya kan? Nah, apa sih coping skills itu? Banyak sekali. Kita akan bahas secara mendetail di video-video berikutnya ya. Tapi saya akan membahas secara umum dulu. Yang pertama adalah mengetahui values atau nilai-nilai dan boundaries atau batasan-batasan. Kemudian ada yang disebut dengan I statement, jadi kalimat yang dimulai dengan kata saya. Kemudian ada mindfulness, ini juga lagi happening banget ya, terutama di beberapa tahun terakhir ini, yaitu fokus pada here, di sini, dan now, saat ini. Kemudian ada deep breathing atau teknik pernafasan, ya kita bernafas secara mendalam gitu ya. Kemudian ada doa dan ucapan syukur. Yang terakhir ada self-care atau peduli pada diri kita sendiri. Nah, kita mau bahas satu-satu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas dulu yang disebut dengan mengetahui values atau nilai-nilai. Kenapa sih nilai-nilai itu penting? Nah, ini ya. Jadi sebenarnya di dalam sebuah pendidikan, baik itu di sekolah, di rumah, ya, di masyarakat, yang paling penting itu bukan mengajarkan anak-anak tentang membaca, menulis, berhitung, ya, pengetahuan yang segitu banyaknya, tapi yang jauh lebih penting daripada itu sebenarnya adalah menanamkan nilai. Nah, nilai-nilai apa yang ditanamkan? Nah, nilai-nilai yang bisa kita tanamkan baik kepada anak-anak kita maupun kepada diri kita sendiri, kita belajar. Yang pertama misalnya kejujuran ya. Jadi untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, bayangkan kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri. Aduh, lelah sekali ya. Harus menutupi kebohongan demi kebohongan. Kemudian keberanian yang kedua. Jadi berani bertanggung jawab. Ini pernah kita bahas juga ya di video-video sebelumnya. Jadi salah satu cara kita mengelola stres kita, masa kita adalah kita bertanggung jawab saat kita melakukan kesalahan. Jadi semakin kita menyangkal, aku nggak salah nih, ya kan? Dan kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan dan konsekuensinya, maka permasalahan kita juga tidak akan selesai ya. Nah, kemudian keadilan. Jadi bagaimana kita memperlakukan semua orang dengan adil dan pantas. Jadi ini juga adalah sebuah tips yang sangat umum sekali diterima dimanapun juga. Kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan orang lain, ya perlakukanlah orang lain dengan adil, dengan pantas, dengan hormat. Ya, yang nilai berikutnya ada hormat, jadi respect gitu. Dan peduli juga. Jadi dengarkan orang lain, kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan, dan juga jagalah kepercayaan. Jadi peganglah janji dan perkataan yang kita ucapkan. Dengan nilai-nilai yang baik itu, dan mungkin bisa ditambahkan nilai-nilai yang lain ya. Kita bisa hidup dengan baik, dan meskipun kita ada masa, ada stres, kita balik lagi kepada nilai itu. Jadi nilai-nilai itu menjadi satu fondasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita putuskan, semua didasari oleh nilai-nilai tersebut. Nah, kita akan bahas tentang boundaries dan yang lain-lain di video berikutnya. Sampai jumpa.